Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa dengan umat pilihan Tuhan. Tentunya harapan saya bahwa satu minggu berjalan ini setiap saudara ada di dalam kehendak Tuhan, ada dalam pemeliharaannya, bahkan dalam kuasa yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Pagi hari ini tentunya saya akan berkata bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada yang bisa menjauhkan kita dari apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu pastikan bahwa apapun yang terjadi, engkau dan saya adalah umat pemenang. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Hati kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Bahkan kami mau belajar dari kehendak dan ketetapan-ketetapan-Mu. Sebab firman-Mu itu akan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi senjata bagi kami untuk kami melawan si jahat yang hari-hari ini bekerja untuk menghancurkan kehidupan orang-orang percaya-Mu. Dan pagi hari ini aku berdoa seluruh jemaat Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan. Mereka ada di dalam kota benteng-Mu Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang tercuri oleh iblis. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar pagi hari ini semua boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan hari-hari ini tentu ada banyak orang yang menjadi takut, ada banyak orang yang menjadi tertekan karena melihat situasi dan kondisi yang makin tidak kondusif bagi kita. Tetapi saya mau beri satu kabar baik bagi saudara dan saya pagi hari ini, bahwa engkau dan saya, dengar baik, engkau dan saya ditetapkan untuk menjadi pemenang. Oleh karena itu kekuatan untuk mengalahkan musuh itu ada di tangan saudara. Alkitab berkata bahwa peperangan itu ada di depan mata saudara. Hari-hari ini musuh berusaha untuk membuat engkau lemah, musuh berusaha membuat engkau kalah, musuh berusaha bikin engkau menjadi terpuruk dalam kehidupan ini. Tapi rencana baik dari Tuhan adalah memberikan kepada engkau kemenangan. Setuju, katakan amin. Rencana Tuhan adalah membuat engkau lebih dari pemenang. Bahkan rencana Tuhan adalah supaya tiap-tiap orang boleh menikmati hasil daripada pertempuran. Oleh karena itu saya berkata bahwa peperangan ada di depan mata saudara dan saya. Mari perhatikan 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Apa kata Petrus kepada jemaat Tuhan? Alkitab berkata, lawanlah si iblis yang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Petrus menggambarkan lawan kita si iblis itu lagi berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara perhatikan baik-baik bahwa ini bukan sebuah ayat yang main-main. Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat Tuhan bahwa hidup ini harus senantiasa berjaga-jaga. Katakan dengan saya, berjaga-jaga. Hidup ini harus senantiasa berwaspada. Katakan dengan saya, berwaspada. Jika tidak, maka kita akan menjadi sasaran auman dan terkamannya daripada lawan yang disebut iblis tadi. Oleh karena itu tidak ada cara lain. Saudara mesti memiliki satu kekuatan untuk mengalahkan musuh yang sesungguhnya. Bahkan kalau saudara perhatikan Efesus 6 ayat 12, katakan begini, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Sekali lagi, perjuangan kita bukan melawan darah ataupun daging ini, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu musuh yang sesungguhnya. Jadi lawan saudara itu bukan darah dan daging, tapi lawan saudara itu adalah roh-roh jahat yang ada di udara. Oleh karena itu sekali lagi kamu mesti memiliki kekuatan untuk mengalahkan musuh. Katakan, saya mau punya kekuatan dari Tuhan untuk mengalahkan musuh. Saya harus punya kekuatan untuk mengalahkan musuh. Nah, kira-kira kekuatan apa itu? Alkitab bilang begini, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Dahsyat.
Jadi iblis harus dilawan dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat 9 bilang begitu. Iblis tidak bisa dilawan dengan cuman sekedar saudara berdoa, sekedar engkau rajin gereja atau ikut segala bentuk komunitas ibadahmu. Itu tidak akan bisa mengalahkan iblis. Sebab 1 Petrus 5 ayat 9 dia bilang, kamu mesti lawan itu iblis dengan iman yang teguh. Apa sih sebenarnya iman ini? Dan bagaimana caranya saudara dan saya memperoleh iman itu? Roma 10 ayat 17 berkata gini, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Sekali lagi Roma 10 ayat 17 bilang begini, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Di dalam Petrus tadi dia bilang lawan iblis dengan iman. Artinya kamu harus punya senjata yang namanya iman. Tapi untuk memperoleh senjata itu, Alkitab bilang kamu mesti dengar perkataan firman Kristus. Roma 10:17 bilang iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Artinya, kalau hari ini kamu mau punya senjata untuk lawan si jahat, yang tadi kita bilang lawan dengan iman yang teguh, maka tidak ada cara lain. Engkau mesti jadi murid firman Kristus. Sekali lagi, untuk supaya kamu bisa memiliki iman yang kuat sebagai senjata untuk melawan si jahat tadi, maka tidak ada cara lain. Engkau mesti menjadi murid dari firman Kristus. Oleh karena itu iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Artinya hari-hari ini perhatikan apa yang kamu dengar. Di minggu kemarin saya bilang bahwa keadaan kita hari ini ditentukan oleh apa yang kamu dengar, apa yang kamu baca, apa yang kamu lihat. Dan pagi hari ini saya menegaskan sekali lagi bahwa apa yang engkau dengar hari-hari ini itu akan menyatakan engkau menang atau kalah. Sebab Roma 10 ayat 17 bilang iman hanya timbul. Iman hanya timbul, dengar baik-baik, ketika kamu mendengar firman Kristus. Rema, firman yang diurapi Tuhan, firman yang menjadi sesuatu yang engkau tahu itu menjadi percaya yang timbul dari dalam hatimu untuk engkau mengenal Tuhan lebih lagi, mengandalkan Tuhan lebih lagi, mempercayakan Tuhan lebih lagi, memberikan kesempatan Tuhan bekerja lebih lagi di dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, bagaimana cara saudara memperoleh iman? Saya bilang, engkau mesti beri telingamu untuk mendengar firman yang diilhamkan oleh Tuhan, atau yang disebut firman Kristus. Kekasih Tuhan sekalian, kita sudah ketemukan bahwa untuk supaya bisa mengalahkan si jahat, Alkitab bilang lawan dengan iman. Untuk memperoleh iman, maka engkau mesti beri telingamu untuk mendengar firman yang diurapi atau firman Kristus. Saya ingat Mazmur pasal yang pertama. Kalau kita perhatikan, saudara bisa buka Mazmur pasal yang pertama sebentar. Dia katakan di ayat yang pertama, kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara perhatikan Mazmur pasal 1 ayat yang kedua, ada dua hal di situ. Dia katakan bahwa orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaannya Taurat Tuhan dan dia merenungkan itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat yang kedua ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa untuk supaya kamu bisa mendapat firman Kristus, maka yang pertama kamu mesti punya kesukaan. Kesukaanmu itu mesti spesial, yaitu
kesukaanmu adalah Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Kalau engkau punya kesukaan firman Tuhan, engkau punya kesukaan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, maka Alkitab bilang diumpamakan kamu seperti pohon. Bisa mengerti pohon, saudara? Pohon itu bukan sekedar hidup sembarangan tempat, tapi ditanam di tepi aliran sungai. Artinya dia ada dekat dengan sumber yang memberikan dia kehidupan. Perhatikan kekasih Tuhan sekalian, kesukaanmu harus Taurat Tuhan, bukan yang lain. Kasih tahu kepada orang di sampingmu, bilang bahwa kesukaanku hari ini adalah Taurat Tuhan, sebab aku mau merenungkan itu siang dan malam. Siang dan malam artinya tanpa batas waktu aku punya kehidupan akan dipakai untuk merenungkan firman Tuhan. Karena kita lagi berbicara tentang kekuatan untuk mengalahkan musuh, maka saya mesti urut pelan-pelan supaya saudara tangkap. Sekarang perhatikan Mazmur pasal 1 kembali lagi. Alkitab bilang bahwa jika engkau mau imanmu timbul karena engkau mendengar firman Kristus, maka tidak ada cara lain. Bangun kesukaanmu di dalam hatimu untuk merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Jika kesukaanmu adalah merenungkan Taurat Tuhan dan siang dan malam, maka saya percaya imanmu pasti timbul. Untuk engkau bisa melawan si jahat dengan iman yang kuat. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya kembali kepada Yohanes pasal 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Segala hal yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, karena tadi kita mulai berkata bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Amin. Tapi perjuangan kita adalah melawan penghulu-penghulu di udara, melawan roh-roh jahat di udara. Sehingga ini musuh yang sangat tidak main-main. Sehingga Alkitab bilang lawan dia dengan iman. Lawan dia dengan iman supaya kamu akan melihat kekuatan Tuhan ada padamu. Artinya segala hal yang saudara dan saya alami di dalam hidup ini tiap-tiap hari, di dalam hidup saudara harus kita mulai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, segala hal yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, dalam hidup Anda, harus kamu mulai dari firman Tuhan. Ketika kita mulai dari firman Tuhan, saya yakin apa yang kamu kerjakan Tuhan buat berhasil. Apa yang kamu perkatakan itu yang keluar dari mulutmu adalah firman. Apa yang engkau sebut itu adalah apa yang kamu baca dan kamu renungkan. Oleh karena itu saya suka membawa saudara untuk lihat Yohanes pasal 1 sebentar. Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikannya oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu apapun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Perhatikan di ayat yang ketiga, dia bilang segala sesuatu, katakan dengan saya segala sesuatu, dijadikan oleh Dia. Oleh karena itu saya bilang segala hal yang terjadi dalam hidup kita harus dimulai dengan firman Tuhan. Karena Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga berkata segala sesuatu, tanpa terkecuali apapun yang kamu lakukan, segala sesuatu itu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu apapun yang terjadi. Oleh karena itu mari kita perhatikan baik-baik bahwa jika kita memulai hidup ini dengan firman Tuhan, maka kamu tidak akan takut menghadapi musuh, sebab iman itu ada di sini dan dia akan timbul. Karena firman yang engkau kerjakan, memulai hidupmu, memulai bisnismu, memulai pekerjaanmu, memulai semuanya bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini, saya mau temukan orang-orang yang
suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jika itu engkau katakan amin. Pagi ini saya suka bersama-sama dengan mereka yang mengatakan, aku akan mengalahkan musuh dengan iman. Sebab aku memberi telingaku untuk mendengar firman Tuhan tiap saat. Aku merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan saya percaya Alkitab akan memberikan kepada saudara sebuah petunjuk bahwa kemenangan ada di tangan saudara. Engkau akan menjadi orang yang menang. Kenapa? Karena kamu punya senjata yang dimulai dengan firman Tuhan dalam hidup saudara. Dimulai dengan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dimulai dengan engkau memberi telingamu untuk mendengar firman Kristus. Maka kamu punya kekuatan untuk berdiri dan menghadapi iblis yang tadi dikatakan di dalam Petrus. Dia seperti singa yang berjalan keliling mengaum-ngaum, ingin menerkam orang yang dapat diterkam. Maka saya percaya iblis melihat saudara yang merenungkan firman Tuhan, dia takut. Jadi pertanyaan untuk kita hari ini, mengapa segala sesuatu itu harus dimulai dengan firman Tuhan? Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga tadi, bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Jadi perhatikan baik-baik, intinya adalah Dia, Sang Firman itu sendiri, yang harus berada di dalam segala sesuatu yang akan engkau mulai di dalam hidup ini. Oleh karena itu timbul pertanyaan, mengapa kita harus memulai semuanya tadi dengan firman? Kenapa kita mesti memulai semuanya itu dengan firman? Jawabannya ada di Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Temukan Ibrani 4 ayat yang ke-12 dan Alkitab bilang begini, sebab firman Allah hidup dan kuat. Sekali lagi, sebab firman Allah hidup dan kuat. Dia lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani pasal 4 ayat 12 menjadi jawaban atas pertanyaan tadi. Mengapa harus dimulai dengan firman, Pak Pendeta? Kan kita mulai dengan kemauan kita sendiri kan bisa. Tapi kenapa harus dimulai dengan firman? Ibrani 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat. Katakan firman Allah hidup dan kuat. Kalau firman Allah lemah, kalau firman Allah mati, maka tidak usah percaya firman Tuhan. Tetapi Ibrani 4 ayat 12 berkata, firman Allah hidup. Katakan dengan saya, firman Allah hidup. Firman yang aku percaya hidup. Firman yang aku percaya itu bergerak. Firman yang aku percaya itu benar-benar membangkitkan saya. Kalau itu ada di dalam hati saudara, kamu mengerti kenapa kita harus mulai dengan firman. Sebab firman itu hidup dan kuat. Karena dia hidup, dia bergerak untuk saudara. Karena dia hidup, maka dia mampu membackup kita. Karena dia kuat, maka dia menjadi kota benteng bagi saudara. Karena dia kuat, dia menjadi menara perlindungan bagi kita. Karena dia kuat, maka dia menopang tanganmu supaya tidak lemah. Dia bikin lututmu yang goyah tidak lagi goyah. Dia bikin tanganmu kuat untuk berperang bersama Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Karena itu mengapa kita harus mulai dengan firman? Karena firman itu kuat dan hidup. Firman itu hidup dan kuat. Kalau dia hidup dan kuat, maka engkau tidak usah takut. Tuhan pasti akan membela dimanapun engkau berada. Oleh karena itu kita tahu firman itu kuat, firman itu dahsyat, maka kamu mesti tahu cara kerjanya firman di dalam kita yang mendengar firman Kristus, yang merenungkan siang dan malam, yang kesukaannya itu adalah firman Tuhan. Maka kita mesti temukan cara kerja firman itu kayak apa. Yang pertama, cara kerja firman adalah Alkitab tadi bilang dia menusuk amat dalam. Tak terbatas saudara. Firman menusuk amat dalam.
ketika kamu merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan akan masuk dalam sekali dalam hati saudara. Oleh karena itu terkadang firman Tuhan itu ketika kita membaca dan merenungkannya, dia menusuk amat dalam, dia mengoreksi kehidupan kita yang paling dalam. Kadang orang lain mungkin tidak tahu, suami tidak tahu tentang istri, atau istri tidak tahu tentang suami, anak-anak tidak tahu tentang orang tuanya. Tapi ketika firman itu bicara, itu masuk sampai ke dalam hati kita, dan kita mulai berkata, oh Tuhan, terima kasih hari ini Engkau mengingatkan saya dengan itu. Dia menusuk amat dalam. Kadang-kadang firman Tuhan menyadarkan kita tentang satu hal. Kadang-kadang firman Tuhan itu menegur kita tentang satu hal. Terkadang juga firman Tuhan itu mengingatkan saudara bahwa engkau akan diberkati oleh Dia. Setuju? Katakan amin. Oleh karena itu, cara kerja firman adalah dia menusuk amat dalam. Artinya tidak terbatas. Kita mau tutup hati kita, kecuali kita mengeraskan hati, maka dia tidak bisa menusuk lebih dalam. Tapi ketika engkau buka celah, engkau berikan kesempatan untuk firman mengoreksi dalam hidup kita, dia akan masuk lebih dalam. Artinya juga yang kedua adalah dia akan memberikan pengertian-pengertian yang baru kepada saudara. Tak terbatas kan. Kadang bisa saya menyampaikan firman dari ayat yang sama, saya membicarakan tentang poin A. Besok atau minggu yang depan lagi saya bicara dengan ayat yang sama, Tuhan tunjukkan poin yang B. Karena terlalu dalam, dia menusuk amat dalam sesuai dengan keperluan kita masing-masing. Oleh karena itu cara kerja firman, dengar baik saudara. Yang pertama, dia akan menusuk lebih dalam di dalam segala aspek kehidupan saudara. Karena itu kalau kita bercermin pada firman, maka akan kita temukan bahwa ada banyak hal yang perlu diperbaiki dalam hidup kita. Dia menusuk amat dalam, menceritakan tentang apa yang mesti engkau perbaiki, dan memberikan kesempatan dan mengencourage saudara untuk maju lebih lagi dengan Tuhan. Itulah dia firman Tuhan. Kemudian cara kerja yang kedua, saudara perhatikan masih tetap di ayat Ibrani pasal 4 ayat 12. Alkitab berkata dia memisahkan jiwa dan roh. Ada banyak orang tidak bisa membedakan mana jiwa dan roh. Saya mau bilang, kalau kita bicara tentang jiwa, maka kita sementara bicara tentang pikiran, tentang perasaan dan kemauan atau kehendak. Itu jiwa. Jadi di dalam jiwa kita itu ada pikiran, ada perasaan, dan juga ada kemauan atau kehendak. Nah, jiwa kita ini Alkitab bilang itu manusia kita di dalam sini. Tetapi ada satu sisi, yaitu ada roh Allah di dalam kita. Saudara ingat waktu Adam dibentuk sama Tuhan seperti patung, kemudian Allah menghembuskan nefes ruah Elohim ke dalam Adam, sehingga Adam menjadi manusia yang bergerak. Ada roh Allah di dalam Adam, sehingga manusia Tuhan kasih pikiran, Tuhan kasih perasaan, Tuhan kasih kehendak atau kemauan. Tapi jangan lupa bahwa di dalam manusia itu juga ada roh Allah. Sehingga Alkitab bilang firman punya kerja itu dia memisahkan antara jiwa dan roh. Dia memisahkan antara pikiran, perasaan, dan kemauan manusia daripada roh Allah. Kemudian dia bilang memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Yang ketiga, cara kerja firman, dia bukan cuma sampai di jiwa saudara untuk supaya memberikan keterangan ini bahagiannya Allah, ini bahagian pikiran manusia. Oleh karena itu kadang-kadang Tuhan itu kasih kita kesempatan untuk menggunakan otak kita, menggunakan pikiran kita, menggunakan perasaan kita, menggunakan kemauan kita, kehendak kita. Tuhan itu bukan Allah yang diktator saudara, sehingga dia kasih masuk saudara dalam kotak, kamu harus ikut kotak ini. Tidak. Tapi Tuhan kasih kamu pikiran, Tuhan kasih kamu perasaan, Tuhan kasih kamu kehendak yang mesti dikerjakan dan dituntun oleh roh Allah. Sehingga ketika firman itu masuk amat dalam hidup kita, dia memisahkan jiwa saudara dan roh saudara. Jiwa yang adalah kekuatan manusia itu mesti bisa diklarifikasi,
bisa dipisahkan daripada kehendak Allah. Sehingga kita mesti tahu, oh ini cara berpikir saya, oh ini cara saya merenungkan, oh ini cara saya berkeputusan. Di satu sisi yang lain, engkau tahu, oh ini adalah cara kerja Allah. Oh ini adalah cara tuntunan roh Allah yang ada di dalam saya. Biasanya saudara mendengar sebuah pertimbangan yang lain, seperti suara yang kecil di dalam batin saudara. Itulah roh Allah. Nah, perhatikan baik-baik, memisahkan jiwa dan roh. Cara kerja yang ketiga dari firman Allah adalah, dia bilang memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Apa maksud dari poin yang ketiga ini, memisahkan sendi dan sumsum? Ini berbicara bahwa firman itu masuk di dalam tubuh jasmani saudara untuk memisahkan sendi dan sumsum. Kalau sendi itu ya otot, apalagi semua yang berhubungan dengan fisik ini. Tapi dengar baik, firman Tuhan itu akan memisahkan sendi dan sumsum. Kalau kita bicara tentang sumsum, saya ingat pelajaran biologi di zaman kita SMA mungkin, bahwa sumsum itu adalah satu bagian daripada tubuh manusia yang bertugas atau berfungsi untuk memproduksi darah. Betul ya? Jadi Tuhan bilang dia akan pisahkan sendi. Sendi itu semua ini, pergelangan, apa segala macam itu mungkin sendi. Dia memisahkan sendi dari sumsum. Sumsum ini menjadi sesuatu yang spesial, yaitu alat bahagian tubuh kita yang memproduksi darah di dalam tubuh manusia. Saudara bisa memperhatikan ini. Firman Tuhan masuk sampai kepada bagian yang paling inti dari manusia, yaitu sumsum. Di sumsum itu, ketika dia memproduksi darah, dengar baik, firman masuk sampai di situ. Kalau firman masuk sih sampai ke tempat yang paling dalam, yang tidak dikelihatan dengan mata, dia lagi memproduksi darah, firman masuk ke situ. Apakah firman tidak bisa memberikan kesembuhan bagi saudara? Dia masuk sampai ke sumsum loh saudara. Memisahkan sendi dan sumsum. Kalau sendi masih belum terlalu inti, tetapi kalau sudah bicara tentang sumsum, bicara tentang sesuatu yang paling berharga, yang paling khusus ada di dalam tubuh manusia, di mana sumsum itu tiap hari, pagi sampai malam dia memproduksi darah, dia memproduksi darah, dia memproduksi darah bagi saudara. Bisa membayangkan kalau kehidupan saudara tanpa darah, out kita. Maka kita bilang dia memisahkan sumsum dari sendi-sendi. Artinya dia masuk sampai ke dalam darah saudara. Kalau darahmu itu ada firman Kristus, dengar baik, kamu pasti sehat, pasti disembuhkan, pasti dipulihkan, pasti diperbaharui oleh Tuhan. Oleh karena itu ini cara kerja firman, dia memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Kemudian yang keempat, cara kerja firman adalah dia membedakan pertimbangan dari pikiran hati kita. Membedakan pertimbangan dari pikiran kita. Kalau bicara tentang pertimbangan dan pikiran, ini bicara tentang motivasi. Terkadang saudara, kita bisa punya orang yang mungkin dekat dengan saudara. Kita bisa punya teman yang dekat dengan kita, tapi kita tidak pernah tahu paling dalam apa motif orang itu menjadikan kita sahabat. Nah, oleh karena itu dengar baik cara kerja firman. Dia bisa membedakan pertimbangan-pertimbangan dan pikiran hati saudara. 4 hal ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa firman bekerja dengan dahsyat. Dia menusuk amat dalam. Dia memisahkan jiwa dan roh. Dia memisahkan sendi-sendi dari sumsum. Kemudian dia memberikan pertimbangan supaya engkau bisa mengerti motif daripada kita mencari Tuhan, daripada motif kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah temukan bahwa untuk supaya kamu memiliki kekuatan untuk mengalahkan musuh, maka engkau mesti memulai segala sesuatu dengan firman.
Kita sudah temukan juga kenapa kita mesti mulai dengan firman. Karena firman itu hidup dan kuat. Kenapa dia mesti hidup dan kuat? Alkitab bilang di sini bahwa kamu mesti mengerti cara kerja daripada firman itu. Dan kita sudah temukan 4 hal tadi. Selanjutnya, saudara kekasih Tuhan sekalian, ada banyak orang yang berdebat. Apa yang mereka perdebatkan? Ada banyak orang berkata bahwa Alkitab itu, Injil itu tidak semuanya itu adalah firman Allah. Terserah mereka mau bilang apa. Tapi saya tahu bahwa ada perdebatan-perdebatan yang terjadi, bahwa ada orang yang lagi memperdebatkan bahwa kadang seluruh Alkitab, seluruh isi Alkitab itu tidak semuanya firman Tuhan. Apakah demikian? Padahal tadi kita lihat di dalam Efesus bilang bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kemudian juga dia bilang lawanlah iblis dengan iman. Dan kita tahu bahwa iman itu cuma bisa dapat waktu kita mendengar firman. Iman itu tidak dapat waktu kamu doa puasa, saudara. Iman tidak datang waktu kamu duduk dan sharing live dengan seseorang. Tapi iman timbul kalau dalam sharing live itu kamu taruh firman Tuhan di situ. Iman akan timbul waktu kamu berdoa dan berpuasa, itu kamu taruh firman Tuhan di situ. Maka iman timbul. Oleh karena itu perhatikan baik-baik. Apakah demikian yang tadi diperdebatkan oleh banyak orang? Oh, tidak semua yang tertulis dalam Alkitab itu firman Tuhan. Padahal Alkitab mengajarkan bahwa kamu mesti pegang firman Tuhan. Sebab kamu mendengar itu firman, engkau akan melihat imanmu timbul, dan kamu bisa lawan si iblis itu dengan iman. Saya memberi pembuktian kepada saudara bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Saudara mesti yakin, saya yakinnya bahwa firman yang kita dengar, yang kita baca, yang kita sebut Alkitab itu adalah firman Allah. Yang setuju katakan amin. Engkau mesti tahu bahwa apa yang kamu baca dan renungkan itu adalah firman Allah. Oleh karena itu saya ingin memberikan pembuktian kepada saudara. 2 Timotius, saudara cari pasal 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, garis bawahi kata diilhamkan Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang-orang di dalam kebenaran. Perhatikan sekali lagi, tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, kata Timotius, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Timotius berkata bahwa tulisan-tulisan yang dia pernah tahu, yang ditulis oleh nabi-nabi, ditulis oleh orang-orang yang hebat di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, itu semua diilhamkan oleh Allah. Yang setuju katakan amin. Diilhamkan oleh Allah. Theopneustos. Theopneustos itu artinya nafas Allah. Jadi arti kata diilhamkan ini cuma dipakai satu kali loh di dalam seluruh Alkitab. Satu kali dipakai, dan itu diambil oleh Paulus untuk menggunakannya di dalam tulisan kepada Timotius ini. Oleh karena itu saudara perhatikan bahwa diilhamkan ini adalah Theopneustos. Theopneustos ini adalah God's breath, nafasnya Tuhan. Saudara bisa membayangkan bahwa segala tulisan yang tadi dikatakan oleh Paulus itu adalah nafas Allah. Kalau tadi kita baca dan kita melihat cara kerja Tuhan, bahwa Dia memisahkan sendi dan sumsum. Ini lebih dahsyat lagi. Alkitab berkata, Paulus bilang kepada Timotius, segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah.
Diilhamkan oleh Allah. Artinya bahwa tidak ada satu iota pun di dalam firman Tuhan ini yang adalah rekayasa manusia. Kita ini cuman atau nabi-nabi Tuhan yang menulis Alkitab itu, mereka mendengar, mereka menulis, mereka mendengar, mereka menulis. Mereka mendengar apa? Mereka mendengar Allah bernafas. Mereka mendengar hembusan nafas Allah. Dan setiap hembusan nafas Allah itu hikmat yang turun untuk mereka menulis semuanya. Perhatikan baik-baik. Itu yang disebut sebagai Theopneustos, God's breath, nafas Allah. Betapa hebatnya. Jadi kalau kita tahu bahwa segala tulisan itu adalah nafas Allah, berarti Allah itu benar-benar hidup di dalam saudara. Karena dia bernafas, dia hidup saudara. Dan dia kuat untuk membela setiap persoalan yang saudara hadapi dalam hidup ini. Dia kuat untuk menolong engkau yang mengalami persoalan dalam hidup ini. Oleh karena itu tadi dia bilang, lawanlah iblis dengan iman. Iman itu didapat dari mana saudara? Dari mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman yang diremakan sama Tuhan. Itulah Theopneustos, nafas Allah. Kalau kita mengerti seperti ini, maka kita tahu bahwa engkau punya sebuah kekuatan, engkau punya sebuah senjata untuk mengalahkan musuh. Oleh karena itu kekuatan itu hari ini mesti kau dapat, yaitu Theopneustos, nafasnya Allah. Luar biasa. Kalau Allah punya nafas itu yang artinya ilham Allah, nafas Allah. Oleh karena itu maka tidak ada yang bisa kita andalkan di dalam hidup ini selain kita mengandalkan nafas Allah. Setuju, katakan amin. Perkataan yang diilhamkan Allah. Kita bisa menulis, kita bisa bikin renungan, tapi yang mengilhami itu semua adalah Tuhan. Mungkin hari ini saya bisa memberikan sebuah catatan khotbah untuk saudara. Itu waktu saya merenungkan, saya tidak mengerti, tapi Tuhan bawa saya untuk melihat. Itu ilham yang datang dari Tuhan. Saya juga coba berkata bahwa waktu nabi-nabi itu menulis, Musa menulis, Daud menulis, mereka sementara menerima nafas Allah yang berhembus, dan nafas itu berubah menjadi rema, perkataan yang dicatat oleh mereka, dan itu memberkati saudara dan saya. Yang setuju, tepuk tangan bagi Allah kita. Oleh karena itu betapa pentingnya saudara kita membutuhkan firman Tuhan di dalam hidup ini. Saudara, saya teringat bahwa ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, setelah Yesus dibaptis, Alkitab bilang Roh Allah membawa dia masuk ke padang gurun. Dan ketika dia ada di padang gurun, Alkitab berkata dia berpuasa 40 hari 40 malam. Tadi saya sempat di ruang kerja saya bersama dengan anak saya Yohana. Saya mengajarkan dia karena ada soal-soal dari sekolah tentang apa yang dapat kamu pelajari dari ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Nah, saya bawa ini untuk saudara di malam pagi hari ini, bahwa Alkitab berkata bahwa Yesus masuk ke padang gurun dibawa oleh Roh Allah untuk berpuasa, dan selama 40 hari itu dia tidak makan dan tidak minum. Yang dia lakukan apa? Dia bersekutu dengan Bapaknya. Kemudian datang si jahat untuk menggoda dia. Yang pertama, iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Jikalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti." Tapi Yesus berkata kepada si iblis, ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia bukan hidup dari roti saja, iblis, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan Tuhan berkata, Yesus berkata, ada tertulis. Garis bawahi kata ada tertulis.
Terus iblis mencoba pertama, kedua, ketiga, selalu Tuhan berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Bahkan Matius 4 ayat 4 tadi yang dia katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini adalah sebuah ucapan Allah kepada orang-orang Israel. Saudara bisa lihat Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Jadi dia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kamu kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Sekali lagi, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Luar biasa kan? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang diucapkan Tuhan. Oleh karena itu, Theopneustos tadi artinya nafasnya Allah. Ini menjadi sebuah kepentingan yang sangat luar biasa bagi saudara dan saya yang mempelajari firman, yang itu bisa menjadi senjata kita untuk melawan si jahat. Dan itu dipakai oleh Tuhan Yesus. Waktu dia dicobai, dia katakan ada tertulis. Waktu dia dicobai yang kedua, dia bilang, kalau memang engkau anak Allah, maka jatuhkanlah dirimu dari bumbungan bait Allah. Dia bilang ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Terus dia bawa ke Yesus ke tempat yang paling tinggi, dan dia katakan, jika engkau menyembah saya, maka aku akan memberikan ini semua. Alkitab bilang ada tertulis, engkau harus menyembah kepada Allah saja, karena Allah yang layak disembah. Oleh karena itu, kenapa Tuhan berkata ada tertulis? Ini menjadi senjata. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Yang tertulis itu kan adalah Theopneustos, nafasnya Tuhan. Dan Theopneustos itu memberikan kekuatan kepada para nabi untuk dia menulis, para hamba-hamba Tuhan untuk menulis semuanya. Oleh karena itu Yesus bilang ada tertulis. Artinya apa ini? Tuhan suruh begini, kamu dan saya mesti baca apa yang tertulis. Sebab kalau kamu tidak baca apa yang tertulis, kamu tidak menyuarakannya, kamu tidak mengucapkannya, maka Theopneustos itu sesuatu yang sia-sia. Nafas Allah itu tidak akan masuk di dalam kehidupan saudara. Nah, pagi hari ini perhatikan. Engkau dan saya membutuhkan nafas Allah. Yang membutuhkan nafas Allah, tepuk tangan bagi Allah kita dulu. Theopneustos harus menjadi bagian yang memberikan kepada kamu dan saya kehidupan. Itu dikatakan dalam Matius 4 ayat 4. Ulangan pasal yang ke-8 ayat 3. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari segala yang diucapkan Tuhan, atau semua yang keluar dari mulut Allah. Yesus menggunakan perkataan ini untuk membuat iblis keok, untuk membuat iblis kalah. Oleh karena itu kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa sungguh-sungguh dia melakukan sesuatu yang dahsyat bagi kita. Hal yang kedua yang saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa tulisan yang diilhamkan Allah, Theopneustos itu adalah benar-benar firman Allah. Tidak seperti katakan banyak orang yang berdiskusi dan tidak ketemu pendapatnya. Ada yang berkata bahwa yang ditulis dalam Alkitab itu tidak semuanya firman Tuhan. Saya ingin bahas saudara untuk kita melihat dulu nubuatan tentang penyaliban Kristus. Saya ambil dari Mazmur pasal 22 ayat yang pertama, kemudian ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-19. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Jadi ini Mazmur yang ditulis oleh Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Jadi Daud menulis, dia berseru kepada Allah, tapi Allah tidak menolong dia. Kemudian ayat 17 hingga ayat yang ke-19. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku,
Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Ayat yang ke-19. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Saudara, tulisan Daud ini diperkirakan kira-kira 1000 tahun sebelum zaman Yesus. Cukup lama ya, 1000 tahun. Tapi kalau kita lihat dari tulisan ini, dia bilang, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara ingat ini perkataan siapa? Perkataan Yesus di atas kayu salib. "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani." Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 1000 tahun yang lalu sudah ditulis oleh Raja Daud. Kemudian ayat 17 dia bilang bahwa anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Bukankah dibicara tentang Yesus yang disalib, saudara? 1000 tahun yang lalu sudah ditulis oleh Daud. Ayat yang ke-10, ayat yang 18 berkata, "Segala tulangku dapat dihitung," karena Yesus hampir telanjang bulat. Tulang-tulang rusuknya bisa dihitung, bahkan ditombak di rusuknya, Alkitab bilang. Dan dari situ mengalir air dan darah. Mereka membagi-bagikan pakaianku. Para prajurit itu berebutan bajunya Tuhan, jubahnya Tuhan. Dan mereka membuang undi. Apa yang ditulis semua di dalam Mazmur pasal 22 ini terjadi 1000 tahun sebelum zaman Yesus. Cukup lama ya, saudara? Tetapi apa yang terjadi? Itu digenapi di dalam tubuh Yesus Kristus Tuhan. Kalau hari itu Daud tulis semua yang Tuhan bicara, kira-kira ini bukankah ilham yang datang dari Tuhan untuk Raja Daud? Maka kita bilang tulisan yang diilhamkan Allah itu benar-benar bermanfaat bagi kita. Oleh karena itu tidak ada lagi yang menyaksikan bahwa ketika kamu belajar firman, ketika engkau memulai segala sesuatu dengan firman, Alkitab bilang iman kamu pasti timbul. Iman kami pasti timbul. Dan tadi saya mulai dengan berkata bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan dia berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Hati-hati. Saudara mesti hati-hati di sini bahwa Alkitab bilang iblis sekarang ini lagi jalan keliling mencari orang yang dapat diterkamnya. Dipastikan itu bukan saudara. Dipastikan itu bukan saya. Sebab engkau punya iman untuk melawan si jahat itu. Yang setuju katakan amin. Kenapa engkau punya iman? Karena engkau percaya bahwa ada nafas Allah yang engkau terima tiap-tiap hari. Theopneustos kamu dapat. Firman yang diilhamkan kamu dapat. Dan itu menguatkan iman kita. Hari-hari ini saya percaya hidup kita adalah peperangan. Yang setuju katakan amin. Hidup kita sementara berperang melawan situasi dan kondisi yang tidak kondusif. Engkau sementara berperang melawan sakit penyakit. Engkau sementara berperang melawan kemiskinan. Engkau sementara berperang melawan pikiranmu sendiri yang kadang menggoda kamu untuk melakukan hal-hal yang jahat. Tuhan bilang kamu mesti dapat yang namanya theopneustos, nafas Allah, firman yang diilhamkan, yang akan mengajarkan kita, yang akan memperbaiki kita, yang akan membuat kita menjadi lebih lagi daripada sekedar hidup. Jadi segala tuliskan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang di dalam kebenaran. Oleh karena itu perhatikan umat Tuhan. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, saya mau bilang bahwa tidak ada senjata yang paling ampuh selain daripada firman Tuhan. Waktu kamu membaca, merenungkan, seperti dikatakan dalam Mazmur pasal 1. Kesukaanku ialah Taurat Tuhan, dan aku merenungkan itu siang dan malam. Waktu kamu merenungkan firman Tuhan,
itu seperti seekor sapi yang setelah dia makan rumput, dia cari pohon yang rindang, dia duduk tidur di situ, kemudian dia mulai mengolah. Dia mengunyah terus. Apa yang dilakukan? Dia sementara mengolah kembali apa yang tadi masuk di dalam perutnya. Demikianlah engkau merenungkan firman Tuhan. Apa yang kamu baca, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat dari firman itu kamu olah, engkau renungkan sehingga itu menjadi firman yang diurapi Tuhan, firman yang diberikan kekuatan untuk saudara. Itu firman yang disebut theanustos, nafasnya Allah, God breath. Perhatikan baik-baik. Ini yang Tuhan mau untuk saudara. Kita tidak bisa mengandalkan siapapun hari ini selain engkau mengandalkan Tuhan yang punya firman. Setuju, katakan amin. Menghadapi situasi yang makin tidak kondusif, berita-berita yang makin menakutkan, engkau butuh nafas Allah. Yang setuju katakan amin. Engkau butuh nafas Allah. Engkau dan saya butuh nafas Allah. Firman yang diilhamkan, itu yang akan membuat kita kuat. Oleh karena itu pagi hari ini, pastikan kita tidak sekedar baca firman Tuhan seperti baca koran, tapi engkau sementara menemukan tiap saat kamu baca firman, kamu dapat nafasnya Allah. Amin. Karena Allah mengembuskan nafasnya kepada kita, maka kita menjadi hidup. Bukankah tadi firman itu hidup dan kuat? Firman itu hidup dan apa saudara? Kuat. Kalau firman itu kuat dan hidup, maka kamu mesti temukan sumbernya. Sumbernya itu adalah nafas Allah. Kalau kamu dapat nafas Allah, engkau akan melakukan segala perkara yang ajaib bersama Tuhan. Engkau dapat mengalahkan musuhmu. Engkau dapat menghancurkan kubu-kubu musuh. Apa yang engkau katakan dengan mulutmu penuh firman, dan firman itu turun dan terjadi sesuai dengan apa yang kamu ucapkan. Sehingga hari-hari ini kita diluputkan dari perkataan yang sia-sia, kita diluputkan dari ucapan-ucapan yang mematikan, kita menghindarkan diri kita dari berbicara hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Saya mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di pagi hari ini. Engkau mendapat yang namanya theanustos, nafasnya Allah, yaitu firman yang diilhamkan. Catat baik-baik. Kata diilhamkan dalam bahasa Yunani adalah theanustos, yang artinya God's breath, nafasnya Tuhan. Kalau engkau dapat nafas Tuhan, engkau dapat ilham dari Tuhan. Dan ilham itu akan memberikan kamu hidup. Sebab tadi dia bilang memisahkan jiwa dan roh, memisahkan sendi-sendi dan sumsum, bahkan membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Saya berdoa pagi ini, engkau yang mendengarkan firman Tuhan, bukan cuma sekedar mendengar, tapi engkau mendapat nafasnya Tuhan pagi ini. Yang setuju katakan amin. Yang dapat nafasnya Tuhan, engkau akan menjadi kuat untuk mengalahkan musuhmu. Sebab musuh terlalu banyak hari-hari ini Tuhan. Musuh itu bukan darah dan daging, karena Alkitab bilang musuh kita adalah roh-roh jahat di udara, yang lagi menghembuskan berbagai-bagai keadaan yang tidak kondusif, yang lagi menghembuskan rasa takut, yang menghembuskan rasa cemas, yang membuat kita tidak percaya lagi kepada kekuatan Tuhan yang membackup kita. Hari-hari ini kembali kamu mesti mendapat yang namanya theanustos, nafasnya Tuhan. Sekiranya Tuhan memberkati saudara. Hari-hari ini jangan biarkan waktu kita berlalu tanpa kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebab sekali lagi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Firman yang diurapi, theanustos. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kekuatan kita hanya ada pada firman Tuhan pagi ini. Harapan dan sandaran kita adalah firman, perkataan yang keluar dari mulut Allah. Harapan kita bukan kepada apa yang kelihatan dengan mata, tapi harapan kita adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah, yang menjadi ilham bagi kita. Oleh karena itu pagi hari ini mari buka tangan saudara, buka hati saudara dan berkata, Tuhan,
Tolong saya supaya saya dapat hidup sesuai dengan firman, supaya saya punya senjata untuk berperang melawan si jahat. Berikan kepada setiap jemaatmu hati yang haus dan lapar akan Tuhan, sehingga kami mengambil keputusan seperti penulis kitab Mazmur berkata, kesukaanku ialah Taurat Tuhan, dan aku merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pagi hari ini aku berdoa memberkati seluruh jemaat yang haus akan Tuhan, yang lapar akan Tuhan. Mereka diberi kekuatan. Mereka yang rindu kepada Tuhan, Tuhan datang dan segarkan jiwa kami. Aku berdoa biar pagi hari ini perjamuan kudus yang diterima oleh setiap jemaat itu akan menjadi kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Karena itu berkati tiap rumah tangga, berkati tiap pribadi, berkati tiap keluarga, dengan bisnis mereka, dengan usaha mereka, dengan pekerjaan mereka tiap-tiap hari. Sepanjang minggu yang berjalan ini Tuhan memberkati mereka. Umat Tuhan, mari buka tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang mengedangkan tangannya atas engkau dan saya pagi ini. Semua yang terbaik yang ada di dalam kerajaan Allah akan Tuhan curahkan di dalam haribaanmu. Engkau akan dibawa naik dan bukan turun. Kamu dijadikan kepala dan bukan ekor. Apa yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan buat jadi berhasil. Oleh karena itu pagi hari ini tengadakan wajahmu dan terimalah berkat Tuhan, yaitu anugerah kasih sayang yang berasal dari Bapa di sorga, penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, bahkan persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal tetap menyertai, menolong dan membimbing saudara-saudara sekalian mulai pagi hari ini hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama dengan saya kita katakan amin. Tuhan Yesus